Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Nafiatul Azizah. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulung Agung. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 6C, nomor NIM 12206183063. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pengendalian orang tua saat mendampingi anak belajar dari rumah. Yang terlebih dahulu kita bahas adalah pengertian dari emosi. Emosi di sini dijelaskan adalah setiap makhluk itu mempunyai atau secara alami memiliki emosi. Emosi merupakan keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Dengan kata lain, emosi setiap orang mencerminkan keadaan jiwanya yang akan tampak secara nyata pada perubahan jasmaninya. Seperti ketika marah, wajah memerah, napas sesak, otot meregang, energi tubuh memuncak. Di materi ini, pengertian emosi dijelaskan seperti itu. Jadi, fokus pada materi ini yaitu emosi marah. Jadi saya jelaskan lagi. Di sini fokus materinya yaitu emosi. Emosi itu ada banyak sekali. Ada emosi senang, itu adalah sebuah emosi. Marah itu juga emosi. Bahagia juga sebuah emosi. Sedih juga adalah emosi. Jadi fokus materi di sini adalah marah. Di sini ada pengertian menurut ahli, pengertian emosi menurut ahli, yaitu ada Charles Darwin. Menurut Charles Darwin menyatakan bahwa emosi merupakan tindakan yang bersifat tingkah laku lengkap dan kombinasi dengan tanggapan jasmani lain yaitu suara, postur, gestur, pergerakan, otot, dan tanggapan fisiologis lainnya. Misalnya, guratan ekspresi emosi ditunjukkan oleh raut wajah seorang adalah bagian dari emosi. Seperti contoh, ketika marah, wajah kita memerah. Lalu ketika sedih, wajah kita murung. Ketika bahagia, kita akan tersenyum menunjukkan senyum manis kita. Selanjutnya, ada penyebab orang tua emosi saat dampingi anak belajar dari rumah. Bunda-bunda di rumah, inilah biasanya penyebab emosi yang dirasakan orang tua saat mendampingi anaknya belajar dari rumah. Yang pertama, apa saja penyebabnya? Ada satu, ekspektasi orang tua yang keliru. Apa maksudnya ekspektasi orang tua yang keliru? Yaitu ekspektasi yang dimiliki orang tua untuk anaknya itu keliru. Seperti orang tua menganggap anaknya sudah mengerti dan merasa dirinya sudah tidak direpotkan lagi. Karena apa? Orang tua tidak tahu bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sekolahnya. Jadi, bunda-bunda di rumah ini biasanya marah karena apa? Karena bunda-bunda ini sebenarnya tidak tahu bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari emosi orang tua. Yang kedua ada komunikasi orang tua dengan guru dan sekolah kurang lancar. Nah, ini dia penyebabnya lagi. Orang tua yang kurang memperhatikan arahan guru atau sekolah mengenai pelajaran anak saat anak belajar dari rumah dan orang tua menjadi fasilitator menggantikan guru, maka yang terjadi orang tua menjadi panik. Karena apa? Karena perlunya komunikasi orang tua dan guru, yaitu agar pendidikan di rumah dan di sekolah itu selaras. Jadi, bunda-bunda dan para orang tua di rumah, komunikasi orang tua dan sekolah itu sangat-sangat penting. Jadi, agar tahu nih perkembangan anaknya bagaimana, pembelajaran yang ada di sekolah bagaimana. Jadi, ketika kita memberikan pembelajaran di rumah itu akan sama dengan
pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi akan selaras. Seperti itu. Selanjutnya ada 3, stres. Nah, ini kebanyakan semuanya merasakan karena apa ini? Stres. Masa pandemi ini membuat orang tua mengalami stres karena adanya tekanan-tekanan seperti tekanan sosial, masalah ekonomi, masalah dalam kehidupan pribadi, dan sebagainya. Tekanan dan stres yang semakin menumpuk bisa membuat siapa saja kehilangan kemampuan untuk berpikir secara rasional. Hal ini pun pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan tanpa berpikir dampak jangka panjang. Nah, semuanya merasakan bagaimana sih dampaknya dari COVID-19 atau pandemi ini. Semuanya, siapa saja itu, dari yang kaya, dari yang miskin, dari semuanya kalangan, semuanya merasakan dampak dari COVID-19 ini atau pandemi ini. Karena kehidupannya menjadi terganggu, menjadi berubah, semuanya merasakan. Jadi para orang-orang ini malah akan menjadi stres karena memikirkan hal seperti itu. Itu adalah penyebab dari emosi orang tua saat mendampingi anak belajar dari rumah. Selanjutnya ada dampak emosi berlebih pada kondisi anak. Yang pertama, anak menjadi penakut dan tidak percaya diri. Saat anak melakukan kesalahan, bukan berarti orang tua berhak untuk memarahi dan membentaknya. Ketika orang tua marah, anak mungkin akan diam. Namun, ia diam karena merasa takut dan terancam. Hal tersebut bisa menyebabkan anak menjadi pribadi yang penakut. Selain itu, terlalu sering dimarahi juga bisa menurunkan rasa percaya diri, lantaran anak merasa apa yang ia lakukan selalu salah di mata orang tuanya. Jadi orang-orang tua di rumah, ketika kita emosi itu sebaiknya kita tahan kalau kita masih bisa menahannya. Misalkan gini, kenapa sih anak menjadi tidak percaya diri atau merasa menjadi anak yang penakut? Itu seperti ini, ketika kita membentak anak, memarahi anak itu berpikir begini, ketika aku melakukan sesuatu, misalkan contohnya seperti ini, anak akan melakukan atau membuat sesuatu. Nah, anak itu tidak percaya diri karena di pikiran anak itu seperti ini, aku pengen bikin ini, tapi nanti mama, bunda, ayah takut, ayah marah karena ini salah, ini tidak boleh, ini tidak baik. Padahal yang dilakukan dia itu adalah kegiatan yang baik gitu. Dan selanjutnya yang tidak percaya diri itu yang seperti itu, nanti mama ini marah sama aku, ya seperti itu contohnya. Jadi para orang tua di rumah itu jangan terlalu sering memarahi anak juga, karena memarahi juga itu sebenarnya ada dampaknya juga. Tapi kita sebagai orang tua itu memang memiliki bagaimana sih cara merawat anak, bagaimana sih cara melindungi anak kita, itu punya cara tersendiri. Mendidik anak itu punya cara tersendiri. Tapi alangkah baiknya jangan terlalu sering memarahi anak karena akan berdampak juga untuk anak. Yang kedua, dampaknya adalah perkembangan otak anak terganggu. Jadi nah, orang tua itu berpikir memarahi saja itu akan berefek secara fisik. Nah, seperti memukul gitu, berpikir orang tua itu memarahi saja itu tidak akan berefek. Tapi ternyata otak anak yang sering dimarahi bisa mengalami hambatan perkembangan hingga ukurannya menjadi lebih kecil dibanding rata-rata. Jadi, terlalu sering memarahi anak benar-benar bisa berdampak secara fisik. Ingat, ayah, ibu, dan para orang tua yang ada di sana, ini dia, memarahi itu benar-benar berdampak bagi anak secara fisik maupun psikologisnya. Jadi bagian otak yang paling terpengaruh adalah bagian yang memproses suara dan bahasa.
Hal ini terjadi lantaran otak cenderung lebih mudah memproses informasi dan peristiwa yang negatif dibandingkan yang positif. Dengan kata lain, bagian otak ini menjadi tumpul karena apa? Karena lebih sering mencerna informasi yang tidak memicu perkembangan. Jadi memarahi itu sebenarnya tidak memicu perkembangan, bukan memicu perkembangan, malah membuat anak itu lebih menjadi terpuruk, ya Bunda dan orang tua. Yang ketiga, ada anak mengalami depresi dan gangguan mental. Ini yang paling sangat fatal juga. Memarahi anak mungkin bisa membuat orang tua merasa didengar atau dihargai. Namun sebenarnya Bunda, dengan dimarahi, anak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya atas dasar rasa takut, bukan karena menghargai. Ini bisa dikatakan tergolong seperti perilaku bully. Jadi itu anak tuh menjadi takut, bukan karena menghargai. Ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena menghargai, itu karena takut dimarahi sama orang tuanya. Tuh, selain rasa takut, anak juga bisa merasa tidak berharga, sedih, kecewa, dan terluka hatinya. Hal ini tentu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mentalnya. Lama-kelamaan, anak yang sering dimarahi bisa mengalami depresi. Jadi, memarahi anak itu wajar saja gitu loh, sewajarnya, dan jangan terlalu membuat anak itu menjadi depresi. Itu sangat disayangkan sekali. Yang keempat, menjadi sosok pemarah di kemudian hari. Nah, ditempa dengan amarah secara terus-menerus bisa menyebabkan anak memiliki masalah mental dan perilaku di kemudian hari. Misalnya, anak bisa menjadi sosok yang lebih agresif. Selain itu, anak juga berpikir bahwa marah atau memaki adalah respon yang normal saat menghadapi masalah. Karena apa? Anak mencontoh dari orang tuanya. Karena biasanya orang tuanya menyuruh menyuruh secara membentak atau sering memarahi, maka anak akan mencontoh seperti itu. Jadi anak akan meniru hal ini pula, baik pada teman, guru, atau orang tua di sekitarnya. Bahkan anak bisa jadi gemar berkelahi atau sering memukul bila sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Anak akan menjadi pemarah seperti ini. Yang selanjutnya ada cara mengendalikan emosi orang tua. Selanjutnya ada cara mengendalikan emosi orang tua. Perlu dipahami ini buat orang tua di rumah. Satu, yaitu pahami kemampuan anak. Tidak semua anak terlahir jenius dan ahli dalam segala hal. Bahkan untuk menjadi seorang yang pintar pun butuh proses pembelajaran yang benar. Nah, seperti ini. Contohnya, ketika anak gemar bermain bulu tangkis, menyukai bulu tangkis, sebagai orang tua, kita jangan memaksakan kehendak atau keinginan kita. Anak pengen ke bulu tangkis, tapi orang tua pengen anak ke sepak bola, orang tua jangan memaksakan keinginan orang tua sendiri. Ini tidak boleh, karena ketika anak melakukan apa yang tidak diinginkannya, anak itu akan tidak semangat, anak akan merasa tidak percaya diri, dan itu mengganggu juga untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua, terserah apa yang dimau anak, asalkan itu baik untuk anak. Nah, orang tua diharapkan untuk mengetahui batas kemampuan anak dan tidak memaksakannya sesuai dengan yang kita mau. Semakin orang tua memaksa anak, semakin sulit juga mereka untuk belajar. Nah, jadi seperti itu, anak akan sulit untuk memahami juga, karena itu bukan kemauan atau kemampuan anak. Yang ketiga ada rutin mendampingi anak. Untuk para orang tua pekerja atau orang tuanya bekerja semuanya, pasti ini adalah hal yang sulit. Tapi setidaknya adalah waktu untuk mereka untuk diluangkan untuk anaknya, karena ini juga menyangkut masa depan anak juga. Dan sebagai orang tua kita harus
selalu mendampingi anak agar anak itu mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Dengan rutin mendampingi anak, orang tua akan semakin paham dengan sistem sekolah online yang dilakukan oleh anak. Pada akhirnya orang tua juga akan terbiasa mengajarkan dan menasihati anak dengan cara yang lebih bijak. Selanjutnya ada belajar mengatur emosi. Untuk para bunda, biasanya tuh para bunda-bunda di rumah ini stres, merasa dirinya stres. Aduh, anakku stres, aku stres gara-gara anakku nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajari ini itu, karena anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan semua itu adalah kita sebagai orang tua wajib untuk mendampingi selalu. Jadi jika sedang kesal dan marah pada anak, coba beri jarak dan pergi untuk menenangkan diri. Bukan meninggalkan anak sendiri di dalam rumah, tapi coba jaga jarak sebentar dari anak. Dengan menenangkan diri, emosi dalam diri pasti akan bisa terkontrol, sehingga adu mulut antara anak dan orang tua dapat dihindari. Contohnya, ketika kita lagi marah, lagi emosi, coba sedikit meluangkan waktu, menenangkan diri, pergi menenangkan diri, bukan meninggalkan anak ya. Misalkan menenangkan diri di depan taman atau di belakang atau di depan taman itu melihat bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang hijau, seperti itu. Jadi mengalihkan bukan ke anak, tapi mengalihkan ke melihat bunga, melihat warna yang hijau-hijau. Mungkin itu bisa membantu untuk meredakan emosi. Dengan menerapkan cara menahan emosi pada anak, kegiatan belajar di rumah untuk sekolah online dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.